Ukraina kemungkinan lebih dulu menyerang Rusia pada Februari 2022, kawasan Crimea jadi target utama. Konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas. Sebelumnya ada dugaan Rusia akan menyerang pada Januari 2022. Kini muncul dugaan baru yang menyebut Ukraina akan menyerang lebih dulu pada Februari 2022. Seorang anggota parlemen oposisi di Duma negara Rusia, Mikhail Delyagin, menyebut Ukraina lebih berpeluang melancarkan serangan. Serangan Ukraina terjadi dari beberapa arah dan yang paling mudah ke Crimea. Menurut Delyagin, Rusia sebenarnya bisa menjadi target serangan militer awal tahun depan. Pasukan Ukraina juga dapat menyerang Crimea serta Rostov-on-Don, Belgorod atau Bryansk, 3 kota di dekat perbatasan. Namun menurut Delyagin, Kiev sebenarnya tidak menginginkan perang dengan Rusia, cuma mereka mendapat tekanan dari Barat. Delyagin adalah anggota partai oposisi Rusia yang adil untuk kebenaran dan terpilih awal tahun ini. Pada awal 1990-an dia bekerja sebagai ahli di bawah Boris Yeltsin, ketua Soviet tertinggi saat itu. Sebelum Yeltsin kemudian terpilih sebagai presiden pertama Rusia. Komentar Delyagin mengikuti beberapa klaim dari media barat dan politisi bahwa Moskow telah mulai memusatkan pasukan di perbatasan dengan Ukraina. Dikutip RT.com, Kremlin telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menyerang. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah menyarankan Ukraina lebih mungkin untuk meningkatkan konflik bulan lalu. Lavrov juga menyarankan bahwa Moskow tidak mengesampingkan kemungkinan Kiev melakukan operasi militer di Donbas, Ukraina Timur. Pekan lalu, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Alexei Danilov, mengklaim bahwa Rusia telah mengerahkan 122.000 prajurit dalam jarak 200 km dari perbatasan, dengan 143.500 lainnya dalam jarak 400 km. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin menuduh NATO bersiap untuk perang habis-habisan dengan Rusia. Alexander Fomin melihat blok NATO sudah mengerahkan persenjataan perang di Ukraina untuk menciptakan konflik skala besar. Perkembangan militer blok tersebut disiapkan sepenuhnya untuk menyerang Rusia, kata Fomin. Fomin merasa aneh dengan dokumen NATO yang menyebutkan Rusia sebagai sumber utama terhadap keamanan koalisi. NATO juga terus melakukan perluasan kemampuan militer blok itu dan secara menganggap Moskow sebagai musuhnya. Hubungannya terus-menerus dingin antara Rusia dan aliansi yang dipimpin AS semakin memperburuk dalam beberapa bulan terakhir ini. Pada bulan Oktober, Moskow mengatakan akan menangguhkan semua hubungan langsung dengan NATO, menutup kantornya di Moskow. Hal itu sebagai respon atas pengusiran 8 diplomatik Rusia dari markas besarnya di Brussels, kata RT.com. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan saluran bilateral digunakan oleh blok tengah itu untuk menyalahkan propaganda dan menekankan Rusia alih-alih dialog dengan bermakna. Awal Desember, Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan gagasan tentang kesepakatan keamanan yang komprehensif dan mengikat secara hukum dengan Barat, di mana usulan tersebut terwujud dalam 2 rancangan dokumen, satu secara keseluruhan untuk AS dan satu lagi untuk NATO. Perjanjian yang diusulkan membayangkan pembelian ekspansi NATO ke arah timur dan juga menjamin pada non-penempatan sistem persenjataan tertentu di Eropa. Rancangan kesepakatan itu dirancang untuk melayani Rusia dan NATO, kata Fomin, yang mengungkapkan harapan blok itu akan bersiap-siap untuk membahas proposal keamanan secara konstruktif segera sejak tindakan tambahan untuk memperkuat gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia yang diberlakukan pada 27 Juli 2020. Total 66 tentara Ukraina telah tewas dan 275 terluka akibat penembakan dan provokasi bersenjata oleh pihak Rusia. Kata itu berdasarkan laporan misi Ukraina untuk OSCE yang disampaikan pada pertemuan Forum Kerjasama Keamanan pada hari Rabu yang digelar oleh koresponden media Ukraina Ukrinform. Menurut laporan itu, secara total dari 27 Juli 2020 hingga 22 November 2021, pasukan gabungan Ukraina mencatat ada 2.848 pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Rusia. Para diplomat juga mencatat bahwa selama seminggu terakhir, situasi di zona konflik Ukraina Timur telah ditandai dengan penembakan reguler dan provokasi bersenjata oleh pasukan pendudukan Rusia. Posisi angkatan bersenjata Ukraina ditembakkan sebanyak 65 kali, termasuk 26 dengan penggunaan senjata yang dilarang oleh
perjanjian Minsk. Seorang prajurit militer Ukraina 33 terluka dalam tembakan senjata ringan di dekat Prichenvilivka.